Aulia, di channel YouTube pertama aku mau sharing info tentang perkembangan radio. Perkembangan radio, jeng 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 jeng. Perkembangan radio dimulai pada tahun 1700 yang ditandai dengan diadakannya suatu research atau penelitian tentang listrik dan magnetik. Penelitian listrik dan magnetik tersebut dipublikasikan pada 1873 oleh James Clerk Maxwell melalui penelitiannya berjudul Treatise on Electricity and Magnetism. Dalam penelitian tersebut, Maxwell mengungkapkan ada kaitan teori matematik dengan gelombang elektromagnetik. Tidak lama setelah pempublikasian penelitian tersebut, Maxwell meninggal dunia. 10 years later, seorang ahli kimia berkebangsaan Jerman yaitu Heinrich Hertz mengungkapkan ketertarikan untuk membuktikan penelitian yang dilakukan Maxwell. Namun penelitian tersebut dilakukan atas dasar rasa keingintahuan tanpa ada tujuan lain. Pada 1890, seorang ahli kimia dari Perancis, Eduardo Brownlee, merancang alat pendeteksi sinyal radio yang disebut cohery. Sayangnya alat tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan komunikasi jarak jauh. Selanjutnya pada tahun 1894, seorang berkebangsaan Italia, Guglielmo Marconi, melakukan penelitian lebih lanjut mengenai teori yang dikemukakan oleh Maxwell. Marconi sangat berambisi untuk melanjutkan penelitian tersebut hingga rela untuk berpindah dari rumah atapnya di Italia ke Inggris. Setelah menetap di Inggris, Marconi melakukan demonstrasi pertama mengenai sistem radio yang ia temukan kepada publik. Marconi yakin pengembangan penelitian gelombang radio akan membawa perubahan revolusi dunia komunikasi. Marconi ingin mewujudkan sistem gelombang radio nyata yang mampu digunakan hingga lintas benua. Hal tersebut dibuktikan dalam uji coba pengiriman pesan melalui telegraf dengan menggunakan sandi Morse melalui kabel bawah laut. Kesuksesan tersebut dipublikasikan melalui The English Channel pada tahun 1899. Penemuan Marconi pertama kali diaplikasikan oleh salah satu angkatan laut Jepang untuk memata-matai armada Rusia pada Perang Tsushima tahun 1901. John Ambrose Fleming merupakan salah satu murid dari Marconi yang memiliki latar belakang sebagai konsultan di Edison Company, membangun stasiun jarak jauh di Southwestern Inggris dan Newfoundland, Kanada. Setelah melewati beberapa kali percobaan, akhirnya di tahun 1901, Fleming berhasil mengirimkan pesan telegraf dari Southwestern Inggris dan diterima oleh Marconi di Newfoundland, Kanada. Dari percobaan yang dilakukan, Fleming mengungkapkan bahwa sumber masalah terdapat pada transmitter dan receivernya. Tidak puas dengan keberhasilannya, John Ambrose Fleming berpikir untuk menggunakan lampu bohlam produk dari Edison untuk menemukan solusi dan jawaban dari kendala penelitiannya. Ia mulai merancang dua elektrode dalam vacuum bulb, tapi sayangnya hal tersebut hanya menghasilkan gelombang satu arah. Lalu Fleming menambahkan galvanometer sebagai salah satu perangkat dalam komponen listrik. Akhirnya ia berhasil menemukan HFW atau frekuensi gelombang tinggi. Lalu penelitian tersebut disempurnakan oleh Lee de Forest pada 1906 dengan karya yang disebut triode. Penggunaan radio dengan gelombang jarak jauh waktu itu tercatat dalam sejarah tenggelamnya kapal Titanic tahun 1912. Ketika disadari ada kejanggalan dalam laju kapal Titanic, salah satu awak kapal langsung memberi sinyal melalui radio bahwa kondisi di laut dalam bahaya. Karena pesan tersebut, 7.000 orang dapat terselamatkan. Mulai tahun 1913, dikenalkan dengan alat penerima sinyal radio yang disebut super heterodyne atau yang dikenal dengan superhead, dengan menjadi rancangan dasar untuk receiver gelombang radio yang kita gunakan saat ini. Pada tahun 1919, sinyal radio jarak pendek sedang dirancang dan berhasil ditemukan oleh RCA atau Radio Corporation of America. Perkembangan radio pun terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga The Marconi Company akhirnya mendirikan BBC atau British Broadcast Company pada tahun 1920. Lalu Marconi berinisiatif untuk merubah sistem kepemilikan radio dari pribadi menjadi publik. Radio RCA pertama digunakan untuk radio sentral di Long Island pada penayangan program The American Radio League. Radio sentral mencoba untuk melakukan komunikasi dengan Paul Godley di Scotland. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem gelombang radio jarak pendek berhasil dilakukan. Setelah keberhasilan tersebut,
Terdapat 556 penerian radio milik pribadi yang menyiarkan beragam konten seperti komedi, sport, dan berita harian. Pada tahun 1926 didirikan NBC atau National Broadcasting Communication dan CBS Columbia Broadcasting System dan terus didukung dengan didirikan radio di beberapa negara seperti Jepang, RRC, Rusia, Inggris, dan Uni Soviet. Lalu, pada tahun 1933, E.H. Armstrong mengenalkan sistem FM atau Frequency Modulation sebagai penyempurna sistem AM, Amplitude Modulation. Pada tahun 1935, FM radio hadir dalam bentuk mono. Lalu pada 1938, F radio digunakan oleh FCC, Federation Communication Company, untuk fungsi edukasi. Pada 1941, Columbia University memutuskan untuk menggunakan sistem gelombang FM untuk membuka channel program siaran radio secara umum. Selama Perang Dunia Kedua, radio digunakan dan dikembangkan fungsinya untuk mendukung kegiatan militer atau warfare. Era Perang Dunia Kedua merupakan masa-masa bagus untuk kelanjutan evolusi radio. Pada era Perang Dunia Kedua diciptakan UEVs atau drone untuk masa kini dan remote control vehicle. Pada 1957, Sputnik diluncurkan oleh Uni Soviet Satelit untuk mendukung pembuatan program Apollo guna menyukseskan aktivitas manusia di angkasa. Seiring perputaran dan perkembangan zaman, telah ditemukan GPS network yang disandingkan dengan pemasangan satelit. Pada tahun 70-an sampai 80-an, pengkolaborasian satelit dan GPS melahirkan fungsi penggunaan gelombang radio jarak jauh baru, yaitu telepon seluler, yang juga terus berevolusi dari waktu ke waktu. Hingga pada 2016, aplikasi Spotify dan Joox, penyedia layanan musik, podcast yang super lengkap hadir, sehingga sedikit menggeser ranah radio. Radio yang dulunya konvensional menjadi digital dari waktu ke waktu. Dengan semakin berkembangnya zaman, new media dapat diakses melalui laptop, sehingga bentuk fisik dari radio pun juga berevolusi.